Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tina Wila Karimah, kelas 2 P ayat 3, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan NIM 2113100004694 yang diaku oleh Bapak Sukarman SPDI MPDI di Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ketika berdakwah. Ketabahan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah keluarganya yaitu Arkam bin Arkam. Seiring berjalannya waktu, beliau berdakwah secara terang-terangan, akan tetapi tidak secara mulus atau secara lurus. Banyak pertentangan-pertentangan yang dihadapi, seperti pertentangan dari Abu Lahab, istri Abu Lahab, atau kaum Quraisy. Pertentangan Abu Lahab yaitu ketika Rasulullah melaksanakan sholat, tiba-tiba ditaruh kotoran di punggung Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu pertentangan dari istri Abu Lahab. Ketika Rasulullah hendak menuju ke masjid untuk sholat, tiba-tiba ditebarkan duri-duri di jalan supaya mengenai kaki Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu pertentangan oleh kaum Quraisy. Ketika Rasulullah melaksanakan sholat, tiba-tiba dilempari kotoran binatang hingga mengenai kepala Rasulullah SAW. Ketabahan para sahabat dalam hal berdakwah. Yang pertama yaitu Khadijah bin Khawalis. Khadijah binti Khawalis atau istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali mendukung dalam hal berdakwah Rasulullah, banyak mengeluarkan harta untuk Rasulullah dalam hal berdakwah dan sering dicaci maki oleh kaum Quraisy. Akan tetapi Khadijah tetap bersikukuh untuk mendukung dakwanya Rasulullah. Khadijah disuruh membujuk Rasulullah untuk memperhatikan dakwahnya, akan tetapi Khadijah tidak mau, terus mendukung Rasulullah. Yang kedua yaitu Bilal Arobah. Bilal Arobah yaitu hamba sahaya yang berasal dari Ethiopia atau Abyssinia, yang dibeli oleh Umayyah bin Khalaf. Umayyah ketika mendengar bahwa Bilal itu memasuki agama Islam, seketika itu langsung menyuruh Bilal untuk pergi ke agama sebelumnya atau menganut sebelumnya, akan tetapi Bilal tidak mau. Seketika itu Umayyah langsung menyakiti Bilal atau menyiksa Bilal dan mencabuk Bilal. Akan tetapi Bilal tetap tidak mau untuk pergi ke agama sebelumnya. Seketika itu Umayyah langsung menyeret Bilal untuk menuju ke terik matahari dan ditaruh batu besar di perutnya Bilal sehingga Bilal merasakan sakit dan menyebut nama Ahad, Ahad, dan Ahad. Dan ditanya lagi oleh Umayyah, apakah kamu tetap bersikeras untuk agamamu atau kamu mau kembali ke agama sebelummu? Bilal pun menjawab, aku tetap bersikeras kepada agamaku yang sekarang, dengan menyebut Ahad, Ahad sambil menahan rasa sakit. Kepribadian Nabi Muhammad SAW yaitu baik, sopan santun, budi pekerti luhur, dan tidak pernah berbohong. Kepedulian Nabi Muhammad dalam kelestarian alam sekitar, yaitu mengajarkan kita untuk melestarikan alam sekitar seperti menumbuhkan pepohonan-pepohonan. Mengajarkan kita hidup tidak boros. Seperti halnya kita melaksanakan wudhu. Wudhu itu harus sederhana, secukupnya saja, tidak harus berlebihan dalam menggunakan air. Yang terakhir yaitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj yaitu peristiwa yang dahsyat yang dilakukan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam. 27 Rajab tahun ke-8 setelah kenabian. Dari langit ke-7 hingga Siratul Muntaha yang ditemani oleh buruk. Buruk yaitu hewan berbulu putih, tingginya lebih tinggi daripada keledai dan pendeknya lebih pendek dari bagol, yang menemani Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah sampai ke langit ke-7,
Untuk ke Siratul Muntaha, Rasulullah langsung menempatkan buruk ke tempat yang biasanya para nabi menempatkannya dan langsung melaksanakan sholat 2 rakaat. Ketika selesai melaksanakan sholat 2 rakaat, beliau didatangi malaikat. Beliau didatangi malaikat dan ditanya malaikat, suruh memilih antara khamar dan susu. Dan beliau pun memilih susu. Dan malaikat pun berbicara, kamu telah memilih agama Islam. Seketika itu malaikat mengantarkan ke langit ke pertama dan bertemu oleh Nabi Adam. Dan Nabi Adam pun menanyakan, siapa kamu? Nabi Muhammad pun menjawab, Muhammad. Terus dan Nabi Adam pun mempersilakan Nabi Muhammad untuk menuju langit kedua. Di langit kedua ditanyakan oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa, siapa kamu? Nabi Muhammad pun menjawab, Muhammad. Dan dipersilakan sampai langit ketujuh. Tapi sesampai langit ketujuh, malaikat tidak bisa menemaninya. Hanya Rasulullah yang bisa masuk ke atas langit ketujuh yang bertemu oleh Allah. Dan Allah pun menjelaskan syariat-syariat agama Islam dan memberi 50 rakaat sholat dan turun ke bawah Rasulullah. Seketika itu Rasulullah turun ke bawah dan bertemu langsung oleh Nabi Musa. Nabi Musa pun bertanya, ada apa yang kamu dapat dari firman-Nya Allah? Nabi Muhammad pun menjawab, aku dikasih tugas untuk 50 rakaat sholat. Nabi Musa pun menjawab, kembalilah kamu kepada Rabbmu, sesungguhnya umatmu tidak akan kuat. Nabi Muhammad pun langsung melaksanakan tugasnya, kembali ke Rabbnya dan meminta rusuh untuk rakaat sholatnya. Dan diturunkan Allah menjadi 45 rakaat dan turun ke bawah. Ketika turun ke bawah ditanya Nabi Muhammad oleh Nabi Musa. Dan Nabi Muhammad pun menjawab, diturunkan yaitu 45 rakaat. Nabi Musa pun menjawab, kembalilah kepada Rabbmu, sesungguhnya umatmu tidak akan kuat. Rasulullah pun naik ke atas lagi dan meminta rusuh kepada Allah Subhanahu wa taala hingga menjadi 5 rakaat. Hikmah dalam Isra Mi'raj yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, menyampaikan Isra Mi'raj dan derajat dalam berdakwah, menyampaikan yang pahit walaupun manis. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.